Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu karakter yang ada dalam Rogue Gallery villainnya Spidey yang akan segera mendapatkan film solo perdananya, yaitu Kraven the Hunter. Setelah membuat film solo Morbius dan Venom, Sony Pictures akan segera melebarkan kembali dunia Spider-Man dengan menampilkan Kraven the Hunter yang akan diperankan oleh Aaron Taylor Johnson, orang yang sama yang memerankan Quicksilver di MCU dan Tanjurine di Bullet Train. Dalam dunia Marvel, terdapat banyak sekali villain menarik yang telah mendapatkan perhatian para penggemar. Salah satunya adalah Kraven the Hunter. Karakter ini pertama kali muncul pada The Amazing Spider-Man issue 15 pada tahun 1964 dan sejak itu telah menjadi salah satu musuh utama Spider-Man. Keberadaan Kraven the Hunter dianggap unik karena ia adalah seorang pemburu yang menganggap dirinya sebagai predator terbaik di dunia. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi asal-usul dan karakteristik utama Kraven, serta melihat peran dan dampaknya dalam cerita Spider-Man. Sebelum mulai, sepertinya origin Kraven versi film akan sedikit berbeda dengan versi komiknya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Karakter yang mempunyai nama asli Sergei Nikolaevich Kravinov ini lahir dan dibesarkan di kota Volgograd pada masa revolusi Rusia. Ia juga berasal dari keluarga aristokrat Rusia. Kehidupannya yang mewah dan berkecukupan membuatnya merasa bosan dengan olahraga berburu konvensional, sehingga ia memutuskan untuk mencari tantangan baru. Setelah berkeliling dunia, Kraven kemudian mendapat sebuah pekerjaan di Kenya, Afrika, di mana ia benar-benar menemukan bakat luar biasanya sebagai seorang pemburu, karena ia harus berburu di alam liar. Awalnya ia hanya mengandalkan peralatan pemburu biasa, seperti senapan dan perangkap, untuk melacak dan menaklukkan mangsanya. Namun seiring waktu, fisik dan skillnya meningkat drastis. Kraven mulai bisa menaklukkan binatang besar hanya dengan tangan kosong. Suatu hari Kraven lalu bertemu dengan seorang voodoo yang bernama Calypso, yang kelak akan menjadi love interest-nya. Calypso juga nanti akan muncul dalam filmnya dan akan diperankan oleh Ariana DeBose. Calypso sendiri sangat tertarik dengan cara Kraven berburu. Terkesan dengan kemampuannya, Calypso lalu melihat sebuah peluang untuk memanfaatkan bakat Kraven demi kepentingan pribadinya. Calypso lalu menawarkan sebuah ramuan herbal yang mampu meningkatkan kekuatan fisik Kraven yang sudah mengesankan, memberinya kekuatan, kecepatan, dan indera yang setara dengan Jungle Cat. Karena rasa ingin tahu dan ambisinya, Kraven lalu meminum ramuan itu. Dan dalam beberapa saat, Kraven merasakan lonjakan energi melalui tubuhnya. Semua panca inderanya meningkat secara luar biasa, memungkinkannya untuk menangkap gerakan dan suara paling pelan sekalipun yang ada di sekitarnya. Refleksnya semakin tajam, menjadikannya lawan yang sangat tangguh untuk mangsa dan musuhnya. Efek ramuan tersebut juga memberinya kekuatan fisik yang setara dengan superhuman lain. Ramuan tersebut juga memperpanjang umurnya dan menjaga kesehatan dan vitalitasnya selama bertahun-tahun, menjadikan Kraven abadi. Reputasi Kraven sebagai pemburu yang menakutkan dengan cepat menyebar di seluruh Afrika dan bahkan lebih jauh. Ia menjadi terkenal karena perburuannya yang berani dan kemampuannya yang luar biasa. Kekuatan yang ia peroleh menjadikannya sebagai puncak rantai makanan. Kekuatan Kraven bahkan dianggap lebih besar dari Kapten Amerika yang dianggap sebagai puncak evolusi manusia. Kraven lebih baik, lebih kuat, lebih cepat, dan tentu saja lebih licik daripada manusia biasa. Ditambah dengan keterampilannya, Kraven benar-benar musuh yang berbahaya dan mematikan. Dalam awal kemunculannya pada komik The Amazing Spider-Man issue 15, Kraven tiba di kota New York setelah diberitahu oleh Dmitry Anatoly Smerdyakov alias Chameleon, yang nanti akan diperankan oleh Fred Hatchinger. Dmitry yang juga sahabat dan saudara tiri Kraven itu memberitahu Kraven tentang betapa berbahayanya Spider-Man. Kraven yang sedang dan suka mencari tantangan baru kemudian datang untuk menolongnya untuk melumpuhkan mangsa barunya. J. Jonah Jameson yang mendengar kabar kedatangan Kraven pun berencana untuk mewawancarainya dan menyuruh Peter untuk menemaninya. Setelah kapal yang membawa Kraven dari Afrika tiba di pelabuhan New York untuk bersandar, Jonah langsung menghampirinya. Tapi di saat bersamaan, beberapa hewan hasil buruan yang dibawa oleh Kraven tiba-tiba kabur. Peter yang berada di sana lalu mengganti kostumnya. Tapi sebelum Spider-Man bisa menangkap hewan-hewan itu kembali, Kraven dengan cepat bisa menangkap ular kobra dan gorila yang lepas dari kandangnya.
Orang-orang yang melihat keahlian Kraven menangkap hewan itu terlihat sangat terkesan. Di hadapan Jonah dan yang lain, Kraven lalu berkata bahwa manusia adalah binatang paling berbahaya di antara semuanya, dan Spider-Man adalah manusia paling berbahaya. Di markas Kameleon, Kameleon lalu memberikan sebuah berkas yang berisi segala yang diketahuinya tentang Spider-Man kepada Kraven. Kameleon juga memperingatkan Kraven bahwa ia sekarang tidak sedang memburu seekor hewan. Berkat ramuan yang diminumnya, Kraven juga mengingatkannya bahwa dia sekarang memiliki kekuatan untuk menghentikan seekor gajah yang berlari dengan satu pukulan saja. Malam itu Spider-Man yang sedang berpatroli seperti biasa mendengar suara tembakan. Ia lalu pergi untuk menyelidiki dan menemukan sekelompok orang yang akan merampok sebuah bank. Kraven juga ada di sana, mengamati bagaimana mangsanya itu bertarung dari atas. Saat Spidey akan pergi setelah para penjahat itu berhasil ditangkap, tetapi dihentikan oleh Kraven yang langsung menyerangnya. Spidey bertanya kepada Kraven kenapa ia ingin bertarung dengannya. Kraven menjawab bahwa ia merasa tertantang, dan Spidey akan menjadi trofi terbesar Kraven jika ia bisa mengalahkannya. Kraven mencoba menghentikan Spidey dengan cara memukul sarafnya, tetapi Spidey berhasil menghindar, dan pukulan tersebut hanya membuat lengannya lemas. Meskipun hanya dengan satu lengan, Spidey berhasil mengalahkan Kraven. Kraven sendiri berhasil melarikan diri setelah melukai Spidey dengan sebuah tanduk yang diisi dengan racun. Keesokan paginya, Peter merasa lebih baik meskipun tangannya masih gemetar. Peter lalu pergi ke kantor Daily Bugle untuk menemui Jonah. Di sana ia terkejut karena sudah ada Kraven yang sedang bertemu dengan Jonah. Kraven berjanji kepada Jonah bahwa hari-hari Spidey akan segera berakhir. Peter lalu pergi untuk mengikuti Kraven ke Central Park. Peter sangat percaya diri bahwa aksi menguntitnya itu tidak akan disadari oleh Kraven. Tapi yang sebenarnya Peter ikuti itu adalah tiruannya. Kraven yang asli lalu muncul dan menangkap Peter dengan sebuah jaring besi. Walaupun Spidey berhasil melepaskan diri dari jaring tersebut, Kraven masih bisa mengunci tangan dan kaki Spidey dengan sebuah belenggu magnet. Spidey terus berlari sambil dikejar oleh Kraven, hingga Spidey menggunting belenggu tersebut dengan jaringnya dan berhasil mematikannya. Saat akan berbalik untuk bertarung, Spidey melihat tiruan Kraven yang tadi, dan ternyata itu adalah Kameleon. Spidey lalu melemparkan topeng Kameleon ke arah Kraven, lalu melarikan diri ke dalam hutan untuk merencanakan rencana baru. Kraven sekali lagi mencoba menggunakan jaringnya. Dengan kecepatannya kali ini Spidey berhasil menghindarinya. Kraven lalu mencoba melarikan diri, tetapi dia malah terjebak dalam sebuah jaring laba-laba yang sudah disiapkan oleh Spidey di dalam hutan kota itu. Tak lama kemudian, Kameleon dan Kraven berada di sebuah kapal yang akan mendeportasinya. Kraven berjanji, aku akan kembali dalam keadaan yang lebih baik dengan berburu di hutan Kongo, dan kemudian saat aku lebih kuat dari sebelumnya, kami akan kembali dan melanjutkan perburuan kami terhadap Spider-Man. Perburuan yang takkan pernah berakhir hingga dia dihancurkan. Sepanjang perjalanannya dalam dunia Marvel, Kraven juga sudah beberapa kali tergabung dalam sebuah tim. Salah satunya adalah Sinister Six. Kraven pertama kali bergabung dengan Sinister Six pada komik The Amazing Spider-Man Annual yang terbit pada tahun 1963 sampai 1964. Waktu itu Kraven menerima tawaran yang diajukan oleh Dr. Octopus untuk bergabung bersama Sinister Six bersama Mysterio, Vulture, Electro, dan juga Sandman. Kraven juga telah menjadi ancaman yang sangat serius bagi Spider-Man. Beberapa ceritanya yang terkenal adalah Kraven the Last Hunt, Grim Hunt, dan The Army of Evil. Jika kalian tertarik dengan ceritanya, silakan komen di bawah, mungkin akan kami buatkan pembahasannya. Kraven adalah seorang ahli dalam banyak bentuk pertarungan bersenjata maupun tanpa senjata, dan keahliannya itu sering ia gunakan untuk melawan musuh-musuhnya. Beberapa kali ia bisa mengalahkan Spider-Man dalam pertarungan 1 lawan 1. Ia juga sangat ahli dalam pertarungan menggunakan pisau. Gaya bertarungnya sangat liar, dan Kraven telah mengembangkan gaya bertarung yang unik itu dengan melawan binatang buas dan ganas dengan tangannya sendiri. Keterampilan bertarungnya itu bisa mengalahkan setiap lawannya, meskipun lawannya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Kraven. Kraven menguasai penggunaan sebagian besar senjata tajam seperti pedang, pisau, kapak, tongkat, dan tombak. Namun berkat pengalaman berburunya, ia juga memiliki keahlian dalam senjata jarak jauh dan memiliki keterampilan luar biasa dalam menggunakan senapan dan buah-buahan beracun.
Kraven telah menggunakan berbagai jenis senjata jarak jauh selama hidupnya dan sebagai hasilnya, ia memiliki akurasi dan keterampilan yang hebat dalam menggunakan senjata api, senjata lempar, dan juga buah-buahan beracun. Ia jarang meleset dari targetnya. Kraven memiliki pikiran taktis yang brilian dan sering menggunakan perangkap yang rumit untuk mengejutkan musuhnya. Ia menggunakan keterampilan menjinakkannya dengan sangat baik dengan melibatkan predator mematikan dalam rencananya. Kemampuan pengamatan Kraven sangat tinggi dan ia bisa dengan sabar menunggu berjam-jam hanya untuk menemukan momen yang sempurna untuk menyerang. Rencananya itu memungkinkannya untuk mengalahkan dan menculik tokoh-tokoh seperti Spider-Man dan bahkan Venom. Baru-baru ini, ia menggunakan keterampilan taktiknya untuk menghantui Scarlet Spider Kane Parker dengan menyamar sebagai Ben Reilly. Kraven adalah salah satu pemburu terbaik di dunia Marvel. Ia memiliki kemampuan melacak yang luar biasa. Selain itu, ia dapat melacak jejak mangsa dari detail-detail kecil di sekitar area tersebut. Ia juga memiliki pengalaman berburu yang luas, mengetahui banyak metode berburu khusus dan kebiasaan hewan tertentu. Ia juga mengembangkan teknik untuk melacak dan berburu individu tanpa mereka sadari. Ia sangat familiar dengan ilmu kedokteran dan berbagai racun, obat-obatan, tanaman, dan obat penenang beserta efeknya terhadap anatomi hewan dan manusia. Ia telah mengumpulkan pengetahuan yang besar tentang biologi hewan dan manusia. Kraven juga dapat menjinakkan dan melatih hampir semua hewan. Hewan-hewan yang telah dilatihnya menunjukkan loyalitas tanpa rasa takut kepada Kraven dan mengikuti perintahnya dengan hampir sempurna. Ia dapat melatih 2 hewan dan kemudian mengendalikan mereka secara bersamaan dan dengan sinkronisasi yang sempurna. Keterampilan ini membuat banyak orang mengira bahwa ia menggunakan alat pengontrol pikiran. Selama perjalanan Kraven ke berbagai belahan dunia, ia berhubungan dengan banyak suku dan peradaban. Oleh karena itu, ia menyaksikan banyak upacara mereka dan memiliki sedikit keterampilan suku-suku itu. Ia mampu menciptakan kembali serum Calypso untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dalam trailer film Kraven the Hunter sendiri, sepertinya Kraven akan mendapatkan origin yang berbeda, di mana dalam trailer itu terlihat mendapatkan kekuatan dari darah seekor singa. Tapi positifnya adalah film ini nanti akan memiliki R-rated. Jadi kita akan mendapatkan beberapa adegan sadis dan makian tanpa sensor yang seharusnya kita dapatkan di sequel film Venom. Menarik untuk dinantikan. Mungkin itulah sedikit pembahasan tentang Kraven, karakter yang akan segera memulai debutnya dalam film live action yang akan segera tayang tahun ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Yedi Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.